Haleluya, saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita masuk renungan pagi. Sangat bersuka cita di dalam One bisa bertemu dengan kalian. Dan berdua kita bisa berkumpul lagi kebaktian bersama dan renungan pagi bersama. Pagi ini kita membawi firman Tuhan Bilangan pasal 8. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Pasal 8 dimulai mengatakan Harun bagaimana menyalakan lampu. Dan ayat 25 ya sampai dari ayat 22 sampai 26 mengatakan bagaimana mentasbihkan menguduskan orang Lewi. Kenapa di sini membicarakan bagaimana memasang atau menyalakan lampu? Depan pasal 7 kemarin kita sudah membicarakan membicarakan orang Israel bagaimana dengan sukarela memberikan persembahan. Sebelum Tuhan membicarakan bagaimana memberikan persembahan, tapi mereka dengan sukarela memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Dan kemarin kita melihat bagaimana Tuhan menjawab persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab setiap bangsa Israel bagaimana memberikan persembahan. Dan persembahan itu sudah diberikan ke depan. Persembahan yang diberikan pada Tuhan tidak takut atau merasa kebanyakannya. Dan bukannya tidak diingat ya, tapi setiap persembahan akan dicatat dan dikenang. Dan Tuhan juga memakai. Dan mereka mempersembahkan kerbau dan kereta kerbau ya. Dan Tuhan ingat bagaimana kesulitan orang Lewi ya. Dan bahkan mereka mempersembahkan kerbau dan kereta kerbau buat mereka. Dan Tuhan menerima persembahan yang mereka berikan. Dan Tuhan memakai kerbau dan kereta kerbau ini. Jadi kerbau kereta ini bisa dipakai untuk orang Lewi. Jadi untuk kehat ya memakai kerbau ya, kereta ya. Jadi saya melihat orang bangsa Israel telah kasihnya kepada orang Lewi imam yang saya sangat senang ya. Jadi saya memohon kepada saudara-saudari semua mengasihi setiap staf gereja. Sub gereja dan juga di gerejamu kamu mengasihi imam pastor kamu ya. Kasih ini sangat penting sekali. Tuhan akan memberkati jika kamu mengasihi gerejamu ya. Tuhan akan membalasnya. Jika orang Israel itu mengasihi Tuhan dan mengasihi semuanya, Tuhan menjawab membalas mereka. Dan yang pasal ke-7 mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Di setiap orang memberikan satu persembahan dan Tuhan berbicara kepada Musa ya. Dan di dalam tengah-tengah kemah pertemuan itu ya, mereka tuh berbicara dengan Musa. Pasal ke-8 ayat 1, 2 ya. Pasal 1 ayat kedua, Tuhan berbicara kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila memasang lampu itu haruslah petunjuk lampu itu menerangi dan di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Dan beginilah ayat 4. Dan beginilah kandi itu dibuatnya dari emas tampaan. Kandi itu tempaan baik kakinya maupun kembangnya sesuai dengan apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Ini satu tema. Tema pertama itu membicarakan bagaimana memasang lampu. Bagaimana bisa membicarakan memasang lampu. Memasang lampu dan mentasbihkan orang Lewi, apa perbedaannya ya? Ada kaitannya. Jadi dari awal 1 sampai 6 pasal ke-7 apa hubungannya? Sebenarnya Roh Kudus ingin berbicara apa dengan kita? Pagi ini Tuhan memberikan satu penerangan buat saya. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Berkat mengalir bagi yang merayani. Jadi Tuhan berbicara kepada kita, kita merayani mendapatkan berkat. Jadi sebenarnya ini berbicara kepada setiap pengkhotbah ya, dia staf yang seluruhnya ya. Dan di dalam perjanjian lama adalah imam dan orang Lewi. Jadi di dalam gereja itu kita membicarakan semua yang ini kerja di gereja dan juga ada staf yang tidak dibayar ya, kerja staf yang sukarela ya, sebab kamu yang happy thing yang kamu bekerja di bagian depan maupun yang di belakang ya. Jadi seperti kita pagi ini renungan pagi juga ada yang audio ya, just ada yang staf yang untuk merekam, banyak staf kelompok ini. Jadi kita dalam staf yang melayani, kita jadi pelayanan kita mesti mendapatkan berkat yang mengalir. Jadi supaya ini berkenan. Yang kita yang berkata, jadi kita seluruh dunia, saudara-saudara yang seluruh dunia ini. Jadi kita mesti tuju pada imam, jadi sisi posisinya imam. Jadi kita juga mesti begini melayaninya, supaya berkat itu mengalir sampai seluruh masyarakat, sampai seluruh dunia. Jadi pagi ini saya menerima dan juga menerima dari gereja kita ini. Jadi pada setiap staf-staf yang dalam perayaan ini dan juga setiap saudara-saudara ini, kita perayaan kita juga mengalir supaya berkatnya Tuhan tuh mengalir. Dan pasal ke-8 saya melihat 4 ayat ini dan mengatakan bagaimana Harun memasang lampu dan Tuhan berbicara kepada Musa, kepada Tuhan. Di saat memasang lampu, ketujuh lampu itu menerangi yang sebelah depan kandil dan memberikan kepada Harun. Demikianlah diperbuat Harun di sebelah depan kandil, dipasangnya lampu-lampu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dalam yang Tuhan perintahkan ini, lampu ini yang dibikin di atas gunung. Jadi memasang lampu ada sangat penting. Jadi kita di sini membicarakan memasang lampu ya. Saya memulai tahun 2001, memulai gereja 611. Saya memulai memasang lampu bagi gereja kita. Waktu itu cuma ada saya dan Simo, itu Simo ada istrinya Pastor Joshua, dipanggil Simo ya, sama Pastor Deborah. Jadi kami bersama memasang lampu setiap pagi.
hari Selasa sampai Jumat. Maksudnya tuh memasang lampu adalah renungan pagi ya, seperti pagi ini kita mengikuti renungan pagi. Saya sangat percaya kalau renungan memasang lampu itu sangat penting. Setiap pagi saya seperti Halun tuh di sini memasang lampu supaya ketujuh lampu ini terus menerangi dan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Di saat saya menjadi imam dan saya menjadi pastor senior, saya mengikut jabatan ini sampai sekarang tidak pernah berhenti. Jika saya tidak bisa, anak-anak rohani saya akan menggantikan saya. Jadi berapa tahun ini tuh pada angin juga tidak pernah berubah. Jika ada angin tufan, jika ada angin hujan ya besar, seperti kata wabah penyakit ini, kita dalam wabah penyakit ini kita juga tetap setiap 7 lampu ini tetap dipasang, diterangi supaya ke depan, menerangi di depannya. Apa artinya tuh menerangi di depan? Di sini menerangi ke sebelah depan itu, yang pertama adalah Tuhan perintah. Ya, ketujuh lampu itu menerangi dari sebelah depan kandil. Demikian diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnya lah lampunya. Yaitu memasang lampunya di atas ya, supaya menerangi ke sebelah depan. Jadi menerangi sebelah depan. Ini dengan menerangi sedepan, menerang apa artinya? Jadi kita mesti kembali lagi ke pasal 6, ke depan lagi pasal 6 ya. Jika setiap bangsa Israel sampai di kemah, sudah menyelesaikan semua kemah, Tuhan memberkati mereka. Dan memberikan satu persembahan itu dan mentahirkan diri mereka menjadi orang Nazaret ya. Dan sudah selesai di membangun kemah itu, dan mereka tuh berdiri dari, jadi orang Dewi itu di tengah-tengah menghadap dari bangsa Israel. Itu pasal 6. Dan di pasal 6 yang terakhir itu bagaimana imam memberkati orang Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, ini dia membicarakan ayat 24, pasal 6 ayat 24 yang memberkati dan melindungi engkau. Pasal 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Itu wajahnya menyinari, wajahnya bersinar di depan, wajahnya menyinari. Itu terjemahan yang aslinya ya, menyinari di depan. Yaitu seperti yang di pasal 8 itu sama dengan dua kata-kata ini. Menerangi ke depan. Jadi Tuhan tuh menyinarimu, menyinari di depan. Yang artinya menerangi itu memberkati dan memberikan perlindungan. Jadi imam memberkati dengan begini. Jadi di pasal ke-7 kita membicarakan tentang persembahan. Jadi Musa masuk ke dalam kemah. Jadi Tuhan menjawab setiap persembahan.
Dan yang paling penting masuk ke sini di pasal ke-8 Tuhan berkata kepada Musa, Musa mesti memasang lampu ya. Kamu memasang lampu ke-7 lampu ya. Supaya lampu itu menerangi di seberang depan. Yaitu artinya di dalam pelayanan kamu ini. Supaya lampu ini menerangi di sebelah depan kandil. Jadi seperti Tuhan tuh menyinari di depan. Supaya terang ini menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Wah, ada dengan begini. Jadi imam setiap hari, maksudnya Harun sampai di depan Tuhan yang memasang ke-7 lampu ini. Dan memberitahu kepada Harun memasang lampu-lampu. Haruslah 7 lampu ini menerangi di sebelah depan. Dan supaya berkatnya Tuhan itu sampai kepada setiap Israel. Dan di setiap kemah dan juga tabut perjanjiannya. Kemah suci. Kemah suci. Ada lampu yaitu meja persembahan ya. Ada 12 ini roti yang tidak beragi. Setiap roti tak beragi itu mewakili ke-12 suku. Jadi supaya terang lampu ini itu memberkati ke-12 suku. Di dalam kemah suci itu semuanya tidak kelihatan, sangat tertutup. Saya sebagai satu lampu ada lampu kandil. Jadi lampu kandil ini yang menyinari ke-12 roti tak beragi ini yang hanya bisa terlihat. Jadi setiap hari berkatnya Tuhan ini mengalir sampai ke-12 suku ini. Jadi imam tuh di dalam depan kemah itu berdoa bagi bangsa Israel ke-12 suku ini. Jadi saudara-saudara ini adalah imam kita penginjil ini yang kita lakukan. Jadi satu lampu kandil mewakili ada pohon kehidupan. Itu cara membuatnya seperti pohon kehidupan. Yaitu mereka memberikan satu kehidupan. Itu berkat ini adalah berkat apa? Berkat ini di saat kita imam memasang lampu ini, dan terang ini keluar. Terang ini adalah kehidupan. Jadi terang ini kita bisa melihat tuh supaya kegelapan bisa keluar. Di dalam kemah suci ini adalah terang ini. Jadi tidak ada satu kesempatan pun tidak ada terangnya. Dan selalu di dalam terang tidak ada kegelapan. Jadi kita bisa lihat tuh roti yang tidak beragi. Jadi kita bisa melihat tuh lampu kandil dan bagaimana kita memasang lampunya. Di bawah, kita selalu melihat di bawah lampu di dalam terangnya. Jadi terang ini mewakili pohon kehidupan, mewakili gereja. Gereja sekarang berkembang, bersinar. Supaya setiap orang seluruh dunia itu melihat terang, mengarahkan kegelapan, melihat kebenaran. Itu roti tidak beragi adalah mewakili dan tubuh Kristus.
itu kita adalah firman, juga kita melihat itu ada firman-Nya Tuhan, supaya setiap orang datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Jika tidak ada firman Tuhan, tidak ada Roh Kudus, orang tidak bisa berdoa dan tidak bisa berdoa. Terang ini juga membawa kehidupan. Ini karena mewakili pohon kehidupan. Jadi pohon terang ini, kita menyalakan lampu ini mewakili pohon kehidupan. Jadi supaya orang bisa melihat itu terang dari pohon kehidupan. Jadi melalui terang mendapatkan berkat. Jadi sebagai lampu pasal 6 ayat 25 ya, pasal 6 ayat 20, Tuhan menyirai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Jadi terang ini memberikan 1/7 roti tidak beragis sampai ke 12 suku. Kedua belas suku itu menerima berkat. Dan mereka menerima berkat ini, dan berkat ini datang dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan kehidupan, supaya kita mendapatkan satu terang kehidupan, bukan di dalam kegelapan dunia ini, tapi kita masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi dalam terang ini saya sendiri mengalaminya, membimbing kita untuk melihat. Jadi dalam terang ini, dalam Samuel ya, Nabi Samuel, kita melihat itu sebelum gelap, setiap di selalu ada terangnya. Jadi selalu dapat renungan melihat terang ini. Jika lampu ini terang ya, ada ilham gitu, masih memberikan pada kita, memberikan pada kita ya firman Tuhan. Di saat terang ini sangat terang, saya bisa melihat firman-Nya Tuhan. Jadi saya berterima kasih pada Tuhan karena gereja kita sudah 19 tahun lebih. Kita tuh selalu mendapatkan pemberitaan firman, penglihatan dari Tuhan. Jadi kita selalu di dalam Tuhan. Jadi kita pelan-pelan jalankan kita sebagai pohon kehidupan. Kita melihat kita sebagai pohon kehidupan. Waktu pertama kali saya memulai ya tahun 2001, saya tidak tahu melihat kalau gereja ini adalah pohon kehidupan. Saya tunduk kepada Tuhan. Saya menerima pemberitaan, memberikan terang ya. Setiap pagi mengadakan renungan pagi dan memasang lampu supaya Roh Kudus bekerja. Jadi setiap saya melakukan memasang lampu ya, banyak staf saya dan juga ada saya. Dulu saya memberikan staf saya, dan saya memberikan jabatan kepada staf saya, dan banyak staf saya tuh mengadakan satu pembimbingan ya. Tapi dalam bimbingan itu ada Roh Kudus, dan setiap yang saya membagikan firman ada Roh Kudus. Jadi setiap pagi roti tanpa lagi adalah baru. Jadi setiap kali saya melihat itu terang yang baru, karena saya mempunyai kepercayaan yang tinggi, dan saya percaya Tuhan membimbing saya memasang lampu. Di saya memasang lampu, jadi lampu tuh bersinar menerangi di sebelah depan, dan juga roti tidak beragi itu. Jadi roti tidak beragi ini menerima terang ini. Jadi saya melihat ini dan saya berjalan di dalam terang ini, dan di dalam berdoa, dan saya itu mengejar dalam berkat ini ya, dalam pelayanan ini, supaya pelayanan ini ada pelayanan yang mengalir, berkat yang mengalir. Jadi lampu kandil ya mendapatkan berkat sampai kepada Israel. Dan jadi saya memohon kepada saudara-saudara ini supaya kita tuh mendengarkan renungan pagi.
Jika ada renungan pagi, ya datang renungan pagi. Kalau ada kebaktian bersama dan kita berbaktian bersama, kali ini kita tidak bisa berkumpul kebaktian bersama, jadi kita bisa di oren. Jadi di oren kita bisa mendengarkan renungan pagi. Jadi saya menghimbau kalian tuh pakaiannya agak layak untuk bertemu pada Tuhan. Karena terang ini akan menyinari kamu menerima berkatmu karena engkau datang bertemu dengan Tuhan. Mau Tuhan membantu kita. Jadi kita yang ayat kelima sampai yang terakhir ini itu mentahbiskan orang Lewi sebagai persembahan ujukan, yaitu memberikan berkat, pelayanan berkat, yaitu berkat dalam pelayanan itu apa ya? Yaitu ayat 5 sampai ayat 22. Jadi karena saya tidak ada waktu untuk membaca semuanya, jadi saya terjemahnya ya. Saya membaca satu ayat, kalian masih ingat satu ayat ini. Dan sampai kalau bisa tuh dihafal satu ayat ini, coba kamu terbiasa saya menjawab menghafal ya Ma. Jawabannya ada ayat 19. Dan aku menyuruh orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pembelian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena turah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Dan aku menyerahkan orang Lewi di tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anak untuk melakukan segala pekerjaan jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Israel kemah supaya orang Israel jangan kena turah ya. Skema pertemuan ya, jabatan untuk mengadakan petanda perdamaian dan supaya mereka jangan kena turah apabila mereka mendekat ke kemah kudus. Ini yang bagian ketiga. Ya, bagian dua tuh segala perdamaian ya. Oke, mengadukan perdamaian. Ayat ke-5 sampai 22 ini membicarakan tiga ini. Yang penting itu membicarakan yang pertama dan kedua dan tiga. Jadi orang Lewi mewakili bangsa Israel supaya mereka hidup ya. Bagaimana mentahbiskan mereka, dan mereka memberikan satu korban bakaran, korban penghapus dosa. Jadi orang Israel itu menopangkan tangan pada orang Lewi. Jadi orang Lewi itu mewakili mereka itu mendapatkan satu kehidupan supaya korban bakaran ya, dan juga korban penghapus dosa. Jadi orang bangsa Israel itu dengan sukarela mempersembahkan diri sendiri, dan juga mewakili orang Lewi mempersembahkan diri sendiri. Jadi orang Lewi itu mewakili orang Israel untuk dipersembahkan. Jadi supaya dosa bangsa Israel diberikan, supaya mereka dengan sukacita mempersembahkan. Jadi mereka mempersembahkan orang Lewi sebagai persembahan ujukan, dan membimbing bangsa Israel, mewakili bangsa Israel dosa mereka. Sebagai orang Israel memang sepantasnya mati, tapi karena berkatnya Tuhan ya, maka melalui orang Lewi supaya mereka mewakili bangsa Israel menghapus dosa mereka. Ya kan, mereka tuh mengkuduskan orang Lewi, maka dibawa ke hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel menopangkan tangannya pada pundaknya dan menjadikan satu korban bakaran, dan menjadi korban ujukan, dan korban penghapus dosa, dan korban sajian. Jadi supaya orang Lewi di tengah itu dipersembahkan kepada
Tuhan. Jadi orang Lewi itu mewakili Harun dan imam ya sebagai. Jadi ayat ke-19, aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Jadi melalui menguduskan orang Lewi, maka orang Lewi ini diberikan pada imam Harun dan anak-anaknya sebagai persembahan ujukan. Jadi orang Lewi ini menjadi satu persembahan, mewakili ya menjadi suatu persembahan. Jadi mewakili bangsa Israel untuk melayani Tuhan. Yang kedua, jadi untuk melayani Harun dan anak-anaknya menjadi kemah ujukan ya, persembah ujukan ya. Jadi di dalam kemah, di dalam semua itu, jadi melakukan pelayanannya ya sebagai melayani imam Harun ya, orang Lewi melayani mereka. Jadi di ayat ke-19 ini memberikan sangat penting sekali. Jadi setiap orang Israel sebenarnya ada pelayanan. Jadi mereka tuh mempersembahkan orang Lewi. Jadi mereka tuh mesti mengasihi orang Lewi karena orang Lewi mewakili bangsa Israel untuk mengaku dosa dan mewakili orang Israel itu melayani Tuhan dan dengan sukacita ya, dengan sukarela mereka itu persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa dan dikuduskan dari segala air dibersihkan. Jadi bangsa Israel itu menopang tangannya di pundaknya. Jadi bangsa orang Lewi itu melakukan pelayanan. Jadi saudara-saudara semua, jadi kita tetap dalam imamnya. Jadi kita tuh mesti memberikan korban bakaran untuk melayani Tuhan dengan sukarela, mewakili bangsa Israel, mempersembahkan diri kita. Ada pastor Australia atau pastor yang di Cina ya, atau pastor yang di Jepang. Dan saya juga ada satu tempat yaitu pastor yang di Malaysia. Mereka akan merasa kita tuh full time melayani Tuhan itu sangatlah kesulitan. Kalau boleh kita tuh part time ya, karena salary masuk dari Tuhan itu tidak cukup, maka boleh keluar bekerja. Ini adalah sebenarnya tidak baik. Ada orang bertanya pada saya berkata tidak boleh. Kita melayani Tuhan adalah full time. Tapi karena kita salary-nya tidak cukup, karena Tuhan tidak bisa memberi pada kita, jadi tidak bisa melewati kehidupan sehari-hari. Jadi karena tidak cukup ya, maka boleh keluar untuk melakukan kerja part-time. Jadi seperti keadaan sekarang ini di Hong Kong ini, kehidupan kita sebenarnya tidak cukup. Jadi banyak suami istri pastornya berbeda dalam memberikan satu pelayanan karena untuk mendapatkan satu kehidupannya. Apakah karena untuk supaya gerejanya bisa maju ke depan? Jadi kalau dalam pelayanan ini penatua gereja dan juga pastor dan simu dalam pelayanan ini, mereka tuh sangatlah besar ya otoritasnya, karena dalam pikiran ini sebenarnya tidak baik, tidak benar ya.
Jadi dalam ini sangat banyak menekan dalam perkembangan gereja. Jadi saya juga bisa mengatakan atau bisa menekan terang dari lampu kandil ini supaya lampu ini bisa menyinar. Jadi dalam perayaan ini supaya bisa baik adalah disucikan itu korban bakaran dan persembahan dari korban bacaran dan juga korban sajian yang dengan sukarela. Jadi tidak ditunda ya, disimpan buat kita, tidak memikirkan tentang diri kita. Kita melayani bukan karena kehidupan kita, tapi sekarang pelayanan kadang karena kehidupan kita melayani. Karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kita bekerja sebagai patham ya. Jadi patham sebenarnya bukan korban bakaran ya. Jadi boleh diibaratkan dengan sempit ya, tidak dengan lebar untuk melayani. Jadi jika kita dengan seluruhnya mempersembahkan dengan sepenuh hati, dengan kepercayaan yang dalam, kita berjalan, Tuhan akan memberikan. Gereja akan berjaya, berhasil. Jika kita memberkati setiap saudara-saudari ya, semua masyarakat, jadi gereja akan berjaya. Berkat akan banyak mengalir dan berkat keuangan tidak akan menjadi masalah. Jadi dulu pernah saya berkata money no problem, uang bukanlah masalah. Jadi ini adalah masalah Tuhan, bukan masalah saya. Yang saya kerjakan ya, yang mesti saya kerjakan ada supaya lampu kandil Tuhan itu bersinar. Jadi semua ini mesti kalian bersama-sama untuk berusaha bersama. Jadi sebagai orang Lewi, kita mesti memberikan semuanya. Jadi saya berkata kepada setiap staf saya, kamu ingin keluar untuk melakukan atau uang, jadi supaya mendapatkan pemasukan lebih banyak, kamu jangan datang sini melayani. Pelayanan ada suatu hal, kehidupan adalah pemberian dari Tuhan. Jangan mereka mendapatkan kehidupan yang layak melayani Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita. Dan ini yang terakhir saya mesti berkata pada kalian yang Tuhan bicara pada saya, dan yang menjadi ketiga ya. Untuk mengadakan perdamaian bagi Israel ya, supaya Israel jangan kena turap apabila mereka mendekat pada tempat kudus. Dan kadang bisa berkata ini ya, segera pekerjaan jabatan bagi Israel ke kemah pertemuan untuk mengadakan pertama bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena turap apabila mereka mendekat kepada tempat kudus. Mereka itu ditujukan pada Israel, bukan ditujukan pada orang Lewi pada imam. Jadi diberikan pada bangsa Israel supaya memberikan suatu penghapus dosa, supaya bangsa Israel datang ke dalam kemah itu, supaya tuh wabah penyakit tidak kena pada mereka, tidak sampai kepada rakyat. Terang akan menyinar kepada begini supaya berkat itu mengalir. Jadi orang Lewi membantu dalam kemah supaya orang Lewi jika mendekat pada tempat kudus ya. Jadi jika mereka membutuhkan datang ke tempat ini, membuat amarah Tuhan, bencana dan wabah penyakit datang kepada mereka. Jadi perayaan kita, perayaan orang Lewi, supaya wabah penyakit dan
bencana datang supaya wabah penyakit jangan terjadi. Kita merayani ada perayaan berkat yang mengalir. Perayaan orang Lewi ada supaya wabah penyakit jangan sampai terjadi kepada rakyat. Jadi orang Lewi 2 kali memberikan persembahan ujukan 2 kali, mewakili orang Israel mempersembahkan diri sendiri. Orang Lewi tidak mempunyai satu tanah perjanjian, tidak mendapatkan tanah perjanjian ya. Jadi orang Lewi itu menjaga kemah, maksudnya kemah suci. Jadi yang terakhir ini ayat 23 sampai 25 ya. Jadi 25 sampai 50 tahun, 50 tahun mereka tuh mesti lakukan tugas ya. Jadi di ayat 25, jika ia berumur 50 tahun harusnya ia bebas dari pekerjaan itu sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama lagi. 50 tahun apabila sudah pensiun. Tapi berhenti bekerja tapi bukannya pensiun. Jadi dia berhenti untuk mengangkat barang karena terlalu berat, jadi tidak bisa bekerja lagi. Tapi sesudah itu apa yang akan dikerjakan? Dan bersama dengan saudara-saudaranya itu melakukan satu pekerjaan, membantu ya pekerjaan lain. Jadi hati-hati itu menjagakan tugas. Jadi menjaga kemah. Jadi di dalam kemah pertemuan. Jadi bukannya melakukan satu tugas pekerjaan yang berat. Jadi bukannya memasang-masang atau mematok ya, memukul gitu. Tapi mereka membantu saudaranya dalam kemah pertemuan bersama saudara-saudaranya. Yang itu memuji Tuhan dan berdoa dan menjaga kemah. Jadi menjaga kebersamaan Tuhan. Ya ini adalah perayaan kita dengan seterusnya. Kita dalam ada status ya. Jadi jika keadaan tubuh kita tidak kuat, kita sampai di dalam gereja, saya pasti datang ke gereja menjaga kemahnya Tuhan, kebersamaan Tuhan. Ini adalah imam dan orang Lewi kehidupan mereka. Itu berkat mengalir dalam perayaan. Saya dari sini membagi sampai di sini. Memohon Tuhan membantu kita supaya Tuhan perayaan kita tuh bisa merendahkan wabah penyakit ini. Haleluya, saya berterima kasih. Terima kasih kamu sudah memilih saya. Memilih saya sebagai pemberi berkat. Tuhan, Engkau bersama kami, tengah-tengah kami, menerima pujian kami dan doa kami. Haleluya.
Allah Bapa, kami terima kasih, kami memujimu. Gereja 611 9 tahun. Angin tobat kami tidak berubah. Kami ada renungan pagi. Di dalam mus kami memasang lampu. Berberkati seluruh bumi. Bapak, kami melihat kami adalah imam. Kami di dalam kekudusan, suci. Di dalam tengah kami melihat terangmu menyinari ke depan. Bapak, karena renungan pagi ini, terangmu menyinari kami, melindungi kami, memberkati kami. Terangmu menyinari kami, memberikan kami damai. Bapak, terima kasih. Di dalam kehidupan saya ada renungan pagi, jadi saya bisa berubah. Saya tidak di dalam kegelapan, saya hidup dalam terang. Saya tidak dari belenggu dosa. Tuhan, karena renungan pagi ini, renungan pagi ada firman dari renungan pagi, saya lebih mengasihi istri saya dan juga ada hubungan baik dengan anak saya. Dan juga dalam kehidupan keluarga saya ini, dalam terangmu lebih mendapatkan banyak berkat dan berkat sampai sekarang ini. Terima kasih, aku memujimu karena terangmu selalu menyinari kehidupan saya. Saudara-saudara semua, kita memberikan satu pujian kepada Tuhan. Di dalam
kehidupan kita ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena ada renungan pagi ini, berkat Tuhan mengalir kepada kita, maka kita membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau membimbing gereja kami ini 19 tahun ini, banyak-banyak berkat Engkau berikan pada kehidupan kami ini. Tuhan, kami memberikan terima kasih yang besar, mengalami kehidupan yang berubah dan bangkit untuk melayani, mendapatkan satu murid ya. Dan saya seorang diri dan saya memberikan satu keluarga dan menyembuhkan satu kehidupan, menyembuhkan penyakit saya dan juga merubah kehidupan saya. Saya melihat banyak saudara-saudari dulu dalam kegelapan, dulu dalam broken home ya, dan juga sekarang mendapatkan satu kehidupan dan juga ada penghidupan dan juga pernikahannya ada pengharapan. Membimbing mereka di dalam pekerjaannya, dalam pekerjaan itu mereka melewati semuanya. Tuhan, saya melihat dalam kehidupan mereka karena ini adalah kasih-Mu, anak berkat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih, memohon Engkau membantu kami supaya kami banyak mengalami berkat yang dari-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Lun dan kata padanya, apabila engkau memasang lampu itu, harusnya di ketujuh lampu itu menerangi di sebelah depan kami. Demikian diperbuat Harun, di sebelah depan kami dipasang lampu-lampu itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan, kami berterima kasih dengan terang wajah-Mu menyinari kami di dalam-Mu menjaga firman ini. Jika kami bersama imam menerangi lampu ini menerangi di seberang depan kandil. Tuhan, di dalam perayaan ini lebih penting, ini adalah imam dan orang Lewi yang mesti menjaga kemah suci supaya tidak ada kegelapan. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Gereja kami ada 200 staf. Kamu membimbing setiap imam dan setiap staf berdoa. Engkau membantu kami memeluk mereka untuk bersama datang renungan pagi, supaya kami tidak dalam kegelapan. Terang-Mu supaya kami menjaga, supaya sinar-Mu dalam kami bersinar. Tuhan, Engkau menyinari dalam hati kami, kegelapan dalam hati kami. Saudara-saudara semua, di dalam kita mengikuti Tuhan, kita apakah ada dalam kegelapan? Adakah ada kegelapan? Tuhan, Engkau bantu kami. Membantu kami adalah imam dan orang Lewi, setiap staf kami. Engkau hilangkan semua kegelapan. Engkau bantu kami lebih dengan sukacita mempersembahkan pada Tuhan. Engkau lepaskan kami semua dari kegelapan kami, di dalam kerusuhan dari pikiran yang bengkok, dari semua kenajisan, kekotoran. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami berterang bagi-Mu, supaya kami terang bagi-Mu. Tuhan, Kau berkata sama dalam dari orang Israel itu, saya memberikan pada Harun dan anaknya. Sampai saya memberikan orang ini sama anaknya. Aku akan menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel bagi pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan menghadap perdamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Saudara-saudara semua, kita bersama dalam firman ini, bilangan pasal 8 ayat 19 kita hafal, kita simpan di dalam hati kita, selalu menjadi peringatan pada kita sebagai
orang Lewi, kita sudah mempersembahkan diri kita pakai Harun dan anak-anaknya, dan juga mengadakan perdamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena Torah apabila mereka mendekat di tempat kudus. Pelayanan kita adalah supaya pelayanan kita membuat orang mendapatkan penuh berkat, ya. Saya mengundang peniup sangkakala untuk meniup supaya dalam tengah kita tuh lebih kuat, supaya kebenaran firman ini di tengah-tengah kita. Kita masuk dalam kebenaran firman ini. Kan Jojo ya, Pastor Jojo ya, dengan tariannya tuh mempersembahkan tarian kita supaya dalam untuk memberikan satu persembahan kita sebagai korban ujukan, ya, kita persembahkan pada Tuhan. Kita mewakili seluruh rakyat, kita mewakili mereka, kita menjadi korban bakaran. Kita dengan sukarela mempersembahkan diri kita dan memberi hati kita hati yang rendah diri, ya, menurut pada imam, ya, bekerja bagi imam. Jika kita melayani dengan begini, maka wabah penyakit akan berhenti. Karena firman Alkitab berkata begini, aku akan menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel bagi pemimpin bagi anak Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena Torah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Jangan ada wabah penyakit hadir di tengah-tengah Israel, supaya jangan orang Israel kena Torah bila mereka mendekat ke tempat kudus. Jangan wabah penyakit sampai kepada orang Israel. Jadi saya staf saya tuh mentiupkan sangkakala 7 kali. Kita setiap orang masuk di dalam kemah suci, kemah pertemuan. Setiap saudara-saudari yang staf pastor, ya, dan saudara-saudara semua, kita mewakili dari dunia ini tuh, kita dari dunia ini dipilih mewakili seluruh orang. Kita adalah anak-anaknya Harun, kita adalah orang Lewi. Kamu adalah staf gereja. Kamu tunduk di bawah pastor senior. Mendengarkan mereka, mengikuti semua pekerjaan dari gereja. Jika kamu mewakili orang Israel, melakukan itu penghapus dosa, mewakili orang Israel, jadi memberikan korban penghapus dosa. Jangan sampai orang Israel apabila kena Torah dan sampai di dalam dunia ini. Jadi saya memohon setiap orang untuk mengangkat tanganmu, sepasang tanganmu. Jika engkau mengangkat sepasang tanganmu, engkau badannya bergoyang menjadi sebagai korban ujukan, ya.
Saya membimbing kamu sampai di depan hadapan Tuhan, membimbing kamu mempersembahkan dirimu kepada Tuhan. Engkau melakukan semuanya, engkau melakukan semuanya, menyalakan lampu. Biar supaya bangsa Israel mendekat ke tempat kudus, jangan ada tulak sampai kepada mereka. Kita mempersembahkan diri kita sendiri dan menyucikan diri sendiri. Kita mewakili rakyat, ya. Kita sebagai staf, kita mewakili setiap saudara-saudari semua, dan saudara-saudara semua, kita mewakili setiap masyarakat yang di dalam negara kita ini. Jika kita mempersembahkan diri kita sendiri, semua kita mempersembahkan korban bakaran, korban persembah ujukan, korban penghapus dosa, korban sajian. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita menjaga apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjaga gereja. Kita menjaga kebersamaan Tuhan, supaya wabah penyakit atau terat diledakan. Tuhan, kami mengikuti semua yang Engkau perintahkan. Tuhan, Engkau ledakan penyakit dari Cina, Taiwan, Jepang, Indonesia, India, Filipina, Timur Tengah, Amerika, Australia, Eropa, juga Tuhan, juga New Zealand, semua wabah penyakit itu diledakan. Karena ada sekelompok orang, imam dan orang Lewi, jadi berdiri dalam posisinya, bersedia mempersembahkan dirinya untuk dipersembahkan kepadamu, mewakili mereka mengaku dosa. Tuhan, Engkau memakai kami dalam pelayanan ini, supaya kehidupan ini dan berkat juga terang mengalir di dalam mengalir dan pohon, melalui pohon kehidupan, mengalir sampai ke seluruh bumi, sampai setiap orang. Pohon kehidupan, benih dan terang dari pohon kehidupan menyembuhkan setiap orang. Tuhan, Engkau memakai setiap kami. Jika kami melakukan, menjadikan kami sebagai korban ujukan, kami seperti satu pohon kehidupan, daun kami dan terang kami menyembuhkan setiap orang. Tuhan, melalui berkat-Mu, melalui kehidupan kami ini, mengalir pada masyarakat kami, negara dan seluruh dunia. Engkau berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau sebagai pohon kehidupan, pohon kehidupan memberikan terang pohon kehidupan. Berkati kamu melalui pohon kehidupan. Tuhan menjagamu, sucikan kamu, menyelamatkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tuhan Tritunggal, ya, menopangmu supaya setiap hari itu damai, selalu berhasil berjaya. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Haleluya, amin. Terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi.